Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Weton semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bahas rahasia-rahasia kehidupan dari sudut pandang Primbon Jawa yang penuh makna. Semoga kalian semua sehat, rezeki lancar, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Pernah dengar kisah orang yang dikirimi santet berkali-kali tapi tetap sehat? Bahkan yang nyantet balik kena batunya? Nah, ternyata dalam hitungan Weton Jawa, ada orang-orang yang memang dilahirkan dengan aura perlindungan sangat kuat, susah banget ditembus santet atau energi negatif. Mau tahu siapa saja mereka? Siap-siap merinding kagum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kalian. Share ke teman atau keluarga kalian yang suka hal-hal spiritual, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga aura positif dan perlindungan selalu menyertai kita. Amin. Santet, teluh, guna-guna, istilah yang sudah gak asing di masyarakat kita. Meski zaman makin modern, praktik ilmu hitam ini masih sering dibicarakan, dan sayangnya, masih ada yang menggunakannya untuk tujuan jahat. Tapi tahukah kamu, dalam Primbon Jawa, ada weton-weton tertentu yang dipercaya memiliki benteng energi spiritual sangat kuat. Mereka ini bisa dibilang seperti memiliki tameng gaib, sehingga ketika ada serangan energi negatif, langsung mental atau bahkan berbalik ke pengirimnya. Tentu, perlindungan sejati hanya datang dari Tuhan. Tapi weton-weton ini diakini punya bekal spiritual yang sangat besar sejak lahir. Yuk kita bahas satu persatu. Weton pertama, Kamis Kliwon. Si pemberani berenergi gaib, santet mental sebelum sampai. Kelahiran di hari Kamis Kliwon sering dianggap sebagai salah satu weton yang memiliki energi gaib paling tinggi dalam perhitungan Primbon Jawa. Gabungan Neptu Kamis, 8, dan Kliwon, 8, menghasilkan angka 16, yang dalam hitungan Jawa adalah angka yang kuat secara spiritual dan sangat jarang dimiliki. Angka ini melambangkan keteguhan hati, perlindungan alam semesta, dan kekuatan batin yang kokoh. Orang yang lahir pada Kamis Kliwon dipercaya memiliki aura panjer jagat, sebuah istilah spiritual yang artinya mereka menjadi poros atau pusat perlindungan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan hanya kuat dalam menghadapi tekanan batin atau masalah hidup, tetapi juga sulit sekali ditembus oleh energi negatif, baik berupa santet, teluh, maupun guna-guna. Banyak orang pintar atau dukun sepuh percaya bahwa Kamis Kliwon adalah weton yang secara alami diselimuti oleh pelindung gaib, baik berupa leluhur, penjaga tak kasat mata, atau kekuatan dari doa-doa orang tua mereka yang terus aktif menjaga hingga dewasa. Ciri-ciri khusus orang Kamis Kliwon. Tatapannya tajam tapi menenangkan, seolah tahu apa yang kamu pikirkan. Sering mengalami mimpi yang terasa nyata dan menjadi kenyataan. Sulit dikelabui atau dibohongi, karena mereka sangat intuitif. Jarang sakit berat, dan jika sakit, cepat sembuh secara misterius. Banyak testimoni menyebutkan bahwa orang Kamis Kliwon pernah menjadi target santet, tapi tidak mempan. Entah si pengirim jadi sakit sendiri, atau proses pengirimannya terganggu. Salah satu cerita menyebutkan tentang Pak Agus, nama samaran, pengusaha kecil dari Banyumas. Ia lahir Kamis Kliwon dan dikenal sangat jujur tapi tegas. Karena persaingan bisnis, ada orang yang mencoba mengirim santet ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Malam hari, dukun yang mengirim mengaku melihat rumahnya menyala terang dan didatangi sosok besar berjubah putih. Sejak hari itu, sang dukun malah jatuh sakit, dan Pak Agus tetap sehat walafiat. Itulah keunikan Kamis Kliwon. Mereka tidak banyak bicara soal mistis, tapi justru aura perlindungannya sangat nyata. Namun bukan berarti mereka bebas dari cobaan. Justru, karena kekuatan spiritual mereka tinggi, seringkali mereka jadi sasaran iri hati atau energi negatif dari lingkungan. Tapi kembali lagi, semua itu biasanya mental sendiri, bahkan sebelum sampai ke tubuh fisik si pemilik weton ini. Dalam kehidupan sehari-hari, Kamis Kliwon juga dikenal. 1. Tidak mudah emosi, tapi jika sudah marah, bisa sangat menakutkan. 2. Sangat menjaga keluarga dan orang yang mereka cintai. 3. Sering dijadikan tempat curhat atau pelindung oleh banyak orang. 4. Pandai menyimpan rahasia dan setia pada prinsip. Orang tua Jawa zaman dulu bahkan punya nasihat khusus. Kalau kamu berselisih dengan orang Kamis Kliwon, selesaikan dengan cara baik-baik.
Jangan sampai niat burukmu balik menyerangmu sendiri. Mereka ini ibarat batu karang di tengah badai, tak bergeming meski dihantam dari segala arah. Santet, teluh, guna-guna, tidak ada ruang di tubuh maupun energi mereka untuk ditempeli niat buruk. Aura mereka seperti kaca pemantul. Apa yang dikirimkan akan kembali ke asalnya. Jika kamu termasuk orang yang lahir di Kamis Kliwon, ingatlah bahwa kamu membawa anugerah besar, pelindung tak kasat mata yang menjagamu dalam senyap. Tapi gunakanlah dengan bijak. Jangan sombong, jangan menantang, dan jangan menyalahgunakan aura kuatmu untuk menaklukkan orang lain. Sebab, kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan, tapi untuk melindungi. Dan kalau kamu punya orang terdekat yang lahir di weton ini, jagalah mereka baik-baik. Karena sekali mereka percaya padamu, mereka akan jadi pelindung yang bahkan lebih kuat dari pagar besi. Weton kedua, Minggu Pahing. Pemimpin spiritual alami, tubuhnya seperti punya radar anti-santet. Weton Minggu Pahing dikenal sebagai salah satu kombinasi hari dan pasaran yang sangat kuat secara spiritual dan mental. Dengan total Neptu 14, Minggu 5, Pahing 9. Weton ini menciptakan karakter yang penuh percaya diri, keras kepala dalam hal prinsip, dan punya aura kepemimpinan yang terpancar bahkan sejak kecil. Tapi bukan hanya soal kepemimpinan biasa, Minggu Pahing juga dikenal sebagai weton yang sulit ditembus oleh santet dan serangan energi gelap. Kenapa? Karena mereka ini memiliki mental baja, jiwa petarung, dan tubuh yang secara alami seperti punya radar yang bisa mendeteksi hal-hal gaib. Orang Minggu Pahing biasanya punya naluri kuat. Ketika sesuatu yang buruk mendekat, mereka bisa merasakannya, entah lewat firasat, mimpi, atau perasaan gelisah yang tidak biasa. Ini bukan mistis, tapi hasil dari resonansi energi yang sangat peka terhadap gangguan tak kasat mata. Ciri-ciri umum orang Minggu Pahing. 1. Tangguh secara fisik dan mental, jarang jatuh sakit. 2. Sulit dipengaruhi atau dicuci otak. Kalau sudah yakin, gak akan goyah. 3. Punya magnet kepemimpinan alami, disegani oleh lingkungan. 4. Tatapannya kuat, kadang bikin lawan bicara merasa ditekan secara halus. Dalam kepercayaan Jawa, Minggu Pahing sering digambarkan seperti harimau spiritual. Mereka tenang, tapi sekali terusik, bisa meledak dan menggigit balik. Bahkan dukun-dukun atau orang dengan niat buruk biasanya enggan mendekati orang dengan weton ini. Kenapa? Karena energi Minggu Pahing bukan hanya keras, tapi juga reflektif. Artinya, segala bentuk serangan akan mental dan justru berbalik ke si pengirim. Contoh kasus nyata banyak ditemukan di pedesaan Jawa. Salah satunya adalah cerita tentang Embok Lastri, nama samaran, perempuan tangguh yang membuka usaha warung makan di kampung. Ia dikenal murah hati, tapi juga tegas dan tidak takut bicara kebenaran. Ada tetangganya yang iri dan coba mengirim sesuatu lewat dukun untuk membuat warungnya sepi dan rezekinya seret. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Warung Embok Lastri makin ramai, dan si pengirim justru mengalami gangguan tidur, rejeki seret, dan sering sakit. Dukun yang dipakai akhirnya bilang, orang itu bukan target yang bisa disentuh. Auranya terlalu kuat. Ini menunjukkan bahwa orang Minggu Pahing punya pelindung dari dalam diri mereka sendiri. Bahkan ketika mereka tidak menyadari sedang diserang, tubuh dan jiwa mereka tetap aktif melawan, seperti sistem imun spiritual. Namun, penting juga diingat bahwa kekuatan ini tidak membuat mereka kebal dari segala hal. Justru orang Minggu Pahing harus selalu menjaga keseimbangan batin dan energi spiritual mereka. Kalau mereka mulai sombong, iri, atau terlalu emosional, pertahanan spiritual mereka bisa goyah. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Minggu Pahing juga dikenal. 1. Tidak takut pada ilmu hitam, bahkan sering jadi tempat bertanya orang lain soal gangguan gaib. 2. Pandai membaca situasi dan tidak gampang panik. 3. Cenderung keras terhadap ketidakjujuran. 4. Punya ketertarikan terhadap hal spiritual, meski sering tidak mereka akui. Kalau kamu punya pasangan, sahabat, atau atasan yang lahir di Minggu Pahing, kamu sedang bersama seseorang yang bisa menjadi pagar spiritual dan moral dalam hidupmu. Mereka akan menjaga, membimbing, dan menguatkan asal kamu juga bisa menjaga kepercayaannya. Dan jika kamu sendiri lahir di Minggu Pahing, bersyukurlah. Kamu adalah orang yang dilahirkan dengan bekal perlindungan batin yang kuat. Tapi jangan lupa semakin kuat dirimu, semakin besar pula tanggung jawabmu.
Gunakan energimu untuk membantu, bukan menindas. Jadilah pemimpin yang memberi cahaya, bukan bayangan gelap. Ingat, dukun atau energi jahat mungkin bisa menakut-nakuti orang biasa. Tapi buat kamu, mereka justru akan berpikir dua kali karena mereka tahu, aura Minggu Pahing itu seperti cermin tajam. Apapun yang jahat, akan kembali pada pengirimnya. Weton ketiga, Rabu Legi. Si penyejuk jiwa yang tak tersentuh santet. Energinya seperti air bersih penolak racun. Weton Rabu Legi, yang memiliki jumlah Neptu 11, Rabu 7, Legi 4, seringkali dianggap sebagai salah satu weton yang paling damai, tenang, dan bersahaja. Orang yang lahir di weton ini punya pembawaan yang kalem, tidak suka ribut, dan cenderung lebih suka menjadi penengah daripada pemicu konflik. Tapi jangan salah, justru karena ketenangan itulah, Rabu Legi memiliki tameng alami dari segala bentuk energi jahat, termasuk santet dan teluh. Dalam primbon Jawa, Rabu Legi termasuk dalam kategori weton yang memiliki aura spiritual dingin tapi padat. Artinya, meski mereka tak menonjolkan diri atau terkesan mistis, tubuh dan jiwanya secara alami menolak masuknya unsur negatif. Ibarat air yang jernih, semua racun yang masuk akan larut tapi tidak merusak, malah terkadang racunnya sendiri yang melemah karena tidak menemukan celah untuk menancap. Orang-orang Rabu Legi dikenal sangat stabil secara emosi, memiliki aura damai yang menenangkan, jarang marah, tapi sangat menyakitkan bila kecewa. Punya kemampuan alami untuk membersihkan ruangan dari energi buruk hanya dengan kehadirannya. Itulah kenapa orang-orang ini sulit banget disantet. Dukun atau pengirim energi negatif biasanya akan merasa buntu saat mencoba menerobos medan energi Rabu Legi. Bahkan dalam banyak cerita, mereka justru merasa gelisah, sakit kepala, atau bermimpi buruk setelah coba mengirimkan niat buruk pada orang berweton ini. Ada satu cerita menarik tentang Mas Haryo, nama samaran, seorang karyawan swasta yang lahir di Rabu Legi. Ia dikenal rendah hati dan sangat sopan. Suatu hari, tanpa ia sadari, ada rekan kerjanya yang iri karena promosi jabatan yang ia dapatkan. Orang tersebut mengaku meminta bantuan paranormal agar Mas Haryo kehilangan semangat kerja dan jatuh sakit. Tapi yang terjadi, justru si pengirim mengalami gangguan penglihatan dan mimpi buruk berulang. Paranormal yang membantunya akhirnya berkata, orang itu terlalu bersih jiwanya. Energi buruk akan terpental dan kembali ke kita. Energi netral positif milik Rabu Legi membuat mereka tidak memberi ruang untuk energi negatif bertumbuh. Dan jika mereka rutin menjaga ibadah, kebersihan hati, dan menjauh dari iri dengki, kekuatan spiritual mereka justru akan makin kuat. Mereka seperti lilin kecil yang bisa menerangi seisi ruangan gelap, bukan karena besar, tapi karena konsisten menyala. Namun, orang Rabu Legi juga punya sisi rapuh. Karena mereka terlalu baik, mereka sering dimanfaatkan. Kadang mereka menyimpan luka terlalu dalam dan terlalu lama. Maka penting bagi mereka untuk juga belajar tegas dan melindungi diri, bukan secara mistis, tapi secara emosional dan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, Rabu Legi cocok menjadi 1. Penasihat, guru, pemuka masyarakat. 2. Penyembuh emosional alami bagi orang sekitarnya. 3. Teman yang menenangkan dan selalu bisa diandalkan. Sedangkan dalam hubungan cinta, sangat penyayang dan setia. Jarang menyakiti, tapi bisa sangat terluka jika dikhianati. Butuh pasangan yang peka dan menghargai kedamaian. Dan jika kamu adalah seseorang yang lahir di Rabu Legi, kamu punya anugerah besar, kemampuan untuk meredam energi buruk dan memurnikan aura sekitarmu. Tapi jangan biarkan kelembutanmu dimanfaatkan. Tetaplah kuat, tetaplah teduh, dan teruslah jadi sosok yang memberi terang di saat gelap mulai menyelimuti dunia. Ingat, bahkan dukun paling sakti pun bisa kalah oleh satu hal, jiwa yang tulus, tenang, dan bersih dari niat jahat. Dan itulah kamu, orang Rabu Legi, yang tak hanya sulit disantet, tapi juga sulit dilupakan karena kebaikanmu. Weton keempat, Selaspon, pejuang spiritual tangguh. Sulit dijamah santet karena mentalnya setajam baja. Weton Selasa Pon, dengan total Neptu 10, Selasa 3, Pon 7, dikenal sebagai salah satu weton dengan karakter tahan banting luar dalam. Orang yang lahir di weton ini bukan hanya kuat secara fisik dan emosional, tapi juga memiliki daya tolak spiritual yang tinggi. Aura mereka kuat, tegas,
dan penuh keteguhan batin, sehingga sulit sekali ditembus oleh serangan energi negatif seperti santet, teluh, maupun pelet. Orang Selasapon memiliki getaran batin yang sangat stabil. Mereka bukan tipe yang mudah goyah oleh tekanan atau pengaruh luar. Bahkan, dalam kondisi paling sulit sekalipun, mereka tetap bisa berpikir jernih dan bertahan. Inilah yang membuat serangan santet tidak menemukan celah. Karena santet, pada dasarnya, bekerja dengan menyusup lewat celah energi yang retak, dan Selasapon terkenal dengan jiwa yang solid dan nyaris tak retak. Ciri-ciri orang Selasapon. 1. Keras kepala dalam hal prinsip, tapi bukan keras hati. 2. Sulit dipengaruhi oleh rayuan atau manipulasi. 3. Kalau punya firasat buruk, biasanya benar. 4. Tidak mudah percaya mitos, tapi juga tidak menyepelekan hal gaib. Mereka ini seperti tembok batu yang disiram air, tidak goyah, tidak hancur, hanya memperlihatkan bahwa mereka memang tak bisa dilunakan oleh energi jahat. Santet yang dikirimkan pada orang Selasapon seringkali justru tidak berefek apa-apa. Bahkan lebih parah, orang yang mengirim bisa balik kena gangguan, karena tubuh dan jiwa Selasapon akan memantulkan energi itu seperti cermin. Ada sebuah kisah dari daerah Magelang tentang Pak Roni, nama samaran, pria parubaya yang dikenal tegas dan jujur. Dalam satu kesempatan, ia berani menolak permintaan kepala desa yang ingin memanipulasi dana bantuan. Karena merasa terancam, sang kepala desa diam-diam menyewa dukun untuk mengunci mulut Pak Roni. Tapi bukannya ketakutan atau jatuh sakit, Pak Roni justru makin semangat membongkar kasus tersebut. Anehnya, justru kepala desa itulah yang jatuh sakit terus-menerus, tanpa diagnosis yang jelas. Dan menurut cerita warga, sang dukun akhirnya mengaku mental, karena merasa seperti ditampar balik oleh energi yang dikirim. Inilah keistimewaan orang Selasapon. Aura pelindung mereka bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan itu membuat dukun atau pengirim energi negatif akan berpikir dua kali, karena apa yang mereka kirim bisa balik menyerang dirinya sendiri. Dalam kehidupan sosial, orang Selasapon juga cenderung 1. Tegas dalam bertindak, tidak suka basa-basi. 2. Memiliki insting pemimpin yang tidak suka dipermainkan. 3. Jarang punya musuh, tapi jika ada yang bermusuhan, biasanya lawan akan menyerah duluan. 4. Tidak banyak bicara tentang spiritual, tapi aura kewaspadaannya sangat tinggi. Meski demikian, orang Selasapon juga perlu menjaga keseimbangan batin. Kadang mereka terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan lupa untuk berserah atau berbagi beban. Jika emosinya tidak dijaga, mereka bisa jadi mudah tersulut amarah dan kehilangan arah spiritual mereka. Tapi selama mereka konsisten menjaga nilai-nilai kebaikan, aura perlindungan mereka akan tetap menyala, dan tidak ada kekuatan gelap yang bisa menembusnya. Tips untuk menghadapi orang Selasapon. Jangan coba-coba bohong atau bermain kotor. Mereka punya radar kuat untuk itu. Hargai ketegasan mereka, dan jangan paksa mereka berubah jadi lemah lembut. Jadilah teman sejati, bukan penekan emosi. Dan buat kamu yang lahir di Selasapon, kamu punya anugerah berupa ketangguhan batin dan pelindung alami dari energi jahat. Tapi ingat, semakin tinggi tembok pertahanan, semakin besar pula tanggung jawabmu untuk melindungi orang-orang yang tak sekuat kamu. Gunakan kekuatanmu bukan untuk menantang, tapi untuk menjaga. Kamu mungkin tidak pernah menyadari betapa kuatnya dirimu. Tapi semesta tahu bahwa kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah pelindung bagi dirimu sendiri, dan kadang juga untuk orang lain. Bahkan dukun pun tahu, kalau kamu Selasapon, kamu bukan lawan yang mudah untuk dijamah. Weton kelima, Jumat Wage. Si berwajah teduh bertameng gaib, dikirimi santet malah bikin dukun ketakutan. Jumat Wage adalah salah satu weton yang seringkali diremehkan karena total neptunya kecil, hanya 10, Jumat 6, Wage 4. Tapi justru karena itulah, banyak orang tidak menyadari bahwa weton ini menyimpan aura perlindungan gaib yang sangat kuat, bahkan tanpa disadari oleh pemiliknya sendiri. Mereka ini ibarat air yang tenang tapi menghanyutkan, tidak mencolok, namun jika diserang, bisa sangat mematikan bagi si penyerang itu sendiri. Orang dengan weton Jumat Wage lahir dengan karunia spiritual alami, bukan karena keturunan dukun atau karena belajar ilmu kebatinan, melainkan karena memang sejak lahir mereka sudah dikelilingi energi pelindung. Dalam kepercayaan Primbon Jawa,
Jumat Wage memiliki potensi sebagai anak istimewa yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Entah itu dari leluhur, malaikat penjaga, atau pancaran energi dari amalan leluhur yang belum putus. Ciri-ciri khas orang Jumat Wage. 1. Pembawaannya kalem, senyumnya menyejukkan, tapi matanya sulit ditebak. 2. Tidak suka konflik, tapi jika dipaksa, mereka bisa sangat berani. 3. Sering merasa diikuti atau diperhatikan sejak kecil, meskipun tidak mistis. 4. Kadang mengalami mimpi aneh yang sulit dijelaskan, tapi penuh makna. Salah satu alasan kenapa Jumat Wage susah banget disantet adalah karena jiwanya bersih dan penuh welas asih. Dalam ilmu energi, serangan gaib hanya bisa masuk jika targetnya memiliki celah, entah karena iri, dendam, atau luka batin. Sedangkan orang Jumat Wage sangat menjaga hati. Mereka ini seperti kapas suci, ringan, lembut, tapi kalau dilempar api, tidak akan terbakar, justru apinya yang padam. Dalam cerita rakyat Jawa, banyak disebutkan bahwa dukun-dukun takut menyentuh Jumat Wage. Bukan karena orang ini jahat atau punya ilmu tinggi, tapi karena energi dari Jumat Wage seperti menolak secara otomatis semua serangan. Bahkan dalam beberapa kasus, dukun yang mencoba menyerang akan sakit kepala, merasa sesak napas, atau bahkan didatangi mimpi buruk oleh sosok tak dikenal. Contoh nyata datang dari kisah Mbah Tini, nama samaran, seorang nenek sederhana dari Boyolali. Ia lahir Jumat Wage, hidupnya lurus dan sederhana. Tapi ia pernah dikirimi energi buruk oleh tetangganya yang iri karena ia sering dibantu warga. Apa yang terjadi? Si pengirim justru mengalami hal-hal aneh. Rumahnya sering berbau busuk, anaknya sakit tanpa sebab, dan dukun yang dipakai menolak melanjutkan ritual. Katanya, "Saya gak bisa tembus. Orang itu dijaga makhluk yang lebih tua dari saya." Dalam kehidupan nyata, orang Jumat Wage memang sering 1. Menjadi tempat curhat dan sandaran banyak orang. 2. Tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. 3. Sering membawa keberkahan ke rumah orang lain. 4. Tidak sadar bahwa mereka sebenarnya penyembuh spiritual alami. Namun, karena mereka terlalu lembut dan tidak suka konflik, orang Jumat Wage juga berisiko disakiti secara sosial. Banyak dari mereka memendam sakit hati, tapi tidak membalas. Dan justru karena kesabaran itu, perlindungan spiritual mereka semakin kuat. Semesta seakan tahu bahwa mereka layak dilindungi, karena mereka tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Tips menjaga energi untuk Jumat Wage. 1. Rutin membaca doa atau zikir agar energi positifnya terus terisi. 2. Hindari lingkungan yang penuh iri, karena bisa membuat aura mereka melemah. 3. Jangan terlalu mudah memaafkan orang yang berulang kali menyakiti, jaga juga kesehatan emosional. Dan buat kamu yang lahir di Jumat Wage, kamu adalah cahaya dalam kegelapan. Bukan karena kamu bersinar paling terang, tapi karena kamu tahu caranya membuat orang lain merasa hangat meski dalam gelap. Kebaikanmu adalah pelindung terbaikmu. Dan selama kamu terus menebarkan ketulusan, tidak ada dukun, teluh, atau santet yang bisa menyentuhmu. Bahkan, seringkali, dukunlah yang akan kena batunya. Sobat Weton, apapun weton kita, perlindungan terbaik tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu atau orang terdekatmu termasuk salah satu dari 5 weton tadi, bersyukurlah. Kamu punya modal spiritual yang bisa jadi perlindungan tambahan. Tapi ingat, jangan gunakan kelebihan ini untuk sombong atau menyakiti. Justru kamu bisa jadi pelindung bagi orang lain, penyebar energi positif, dan tempat aman untuk keluarga dan sahabatmu. Kalau merasa ada energi negatif, perbanyak zikir, sedekah, dan rawat hubungan dengan Tuhan. Karena aura kuat itu akan semakin kokoh saat hati kita bersih. Nah itu tadi pembahasan tentang 5 weton yang konon paling susah disantet. Gimana? Ada gak yang cocok sama kamu atau orang di sekitarmu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tulis sholawat juga biar aura kita semua makin bersih dan dilindungi dari hal-hal buruk. Like video ini, subscribe channelnya, dan share ke grup keluarga biar makin banyak yang sadar akan kekuatan weton mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap positif, dan jaga aura baikmu.